Shalom shalom saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam One Way Ministry. Selamat pagi ya. Tuhan Yesus mengasihi memberkati dari Allah Bapa di dalam nama Yesus melalui persekutuan Roh Kudus-Nya. Pada pagi hari ini Tuhan ingin mengajarkan kelanjutan dari kemarin, yaitu tentang pertobatan ya, tentang pertobatan dalam hidup kita. Yaitu apa tanda kita di dalam pertobatan itu ya, ciri-ciri atau tandanya. Yang kemarin sudah dibahas. Yang pertama yaitu harus seperti anak kecil ya. Anak kecil itu kalau kita tanda-tandanya kalau kita bertobat itu kita mengalami seperti anak kecil, mudah mengampuni ya, melakukan segala sesuatu karena cinta ya, karena tulus ikhlas, tidak ada politik-politikan. Nah, anak kecil seperti itu. Terus sering saling membantu dan tidak membeda-bedakan temenan sama siapa. Jadi intinya kayak firman Tuhan itu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau berteman tuh sama siapa aja, anak kecil itu enggak beda. Gue anak sugih, anak orang miskin. Kue cacat, kue enggak. Mereka tidak punya pikiran seperti itu saudara. Mereka membaur ya. Itulah ciri-ciri anak kecil ya. Ada di seri khotbah saya yang ke-67. Nanti lebih detailnya, yaitu sifat-sifat seperti apa sih yang harus kita teladani dari anak kecil untuk memuliakan Tuhan. Lah ternyata itu di dalam firman Tuhan seperti yang kemarin dibahas itu, Allah juga menyebutkan tanda-tanda ciri orang yang mengalami pertobatan yang murni dari Allah itu akan melakukan seperti anak-anak kecil. Karena kalau tidak seperti memiliki karakter seperti anak kecil, mereka tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Nah, firman Tuhan berkata demikian. Nah, ini yang seri kedua saudara. Seri kedua ini di dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 18. Nah, di sini dikatakan ya tentang pertobatan itu, apalagi cirinya. Nah itu ya, Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur, terima kasih pada pagi hari ini. Engkau sendiri yang berfirman, Engkau sendiri yang melakukan perkara-perkara yang ajaib, mujizat-Mu, yang sakit disembuhkan, yang ekonominya lemah dipulihkan. Dan kami yakin dan percaya orang-orang yang masih keterikatan kedagingan saat ini sudah dilepaskan, karena pengorbanan-Mu tidak sia-sia di kayu salib untuk menebus kami semua, umat-umat ciptaan-Mu dan umat pilihan-Mu. Bahkan Kau memberikan anugerah-Mu, yaitu anugerah keselamatan, anugerah yang terbaik bagi kami untuk tetap berada di dalam rencana dan kehendak-Mu, masuk dalam kerajaan surga yang penuh dengan damai sejahtera dan rancangan masa depan yang penuh harapan. Dan kami yakin pada pagi hari ini Engkau berfirman sesuai yang Kau firmankan, dan kami yakin juga Tuhan apa yang Kau mau saat ini terjadi sesuai dengan firman-Mu yang Kau sampaikan. Karena firman-Mu mengajarkan kepada kami tidak akan kembali dengan sia-sia, dan Kau yang mengawali dan mengakhiri, Alfa Omega dalam setiap kehidupan kami. Maka kami percaya juga tidak ada satu kuasa apapun yang sanggup melawan kuasa-Mu untuk menyampaikan berkat firman ini kepada setiap pendengar-pendengar di channel ini. Dan kami yakin Engkau memberkati subscriber, Engkau memberkati viewer, Engkau memberkati juga InShot video editing, XL, demikian juga YouTube dan sarana-sarana media lain yang tergabung dalam berkat firman-Mu ini. Dan kami yakin percaya dengan sukacita, penuh bersyukur dan tekun berdoa dalam tuntunan Roh Kudus, kami sambut firman-Mu, karena kami sudah mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan hidup, kudus dan berkenan di hadapan-Mu sebagai ibadah yang sejati. Haleluya, amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan ya. Pada pagi hari ini kita akan lanjutkan tentang tanda kita bertobat ya. Itu yang kemarin seperti anak kecil, yang seri pertama di 84 ya. Sekarang yang ke-85 yaitu tentang Kisah Rasul 11 ayat 18.
ya, yang mengatakan ada ketenangan dan memuliakan Allah. Nah, itu saudara. Nanti dibaca aja ya firman Tuhannya, dibaca. Jadi kita akan mengerti apa yang dimaksud Allah dengan kalau ada pertobatan di dalam kita, itu pasti ada ketenangan dalam diri kita dan kita selalu memuliakan Allah dalam hidup ini. Nah, sudahkah kita memiliki penguasaan diri seperti yang dikatakan pribadi Allah di dalam Galatia, ya, disebutkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, serta ada penguasaan diri. Jadi kalau ada ketenangan itu ada penguasaan diri, saudara. Di situ masuk dalam 9 pribadi Allah yang harus kita lakukan, bahwa tanda-tanda orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus itu orang yang bisa mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan itu adalah Roh Kudus yang sudah ada di dalam dirinya dan memiliki 9 karakter ilahi, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, serta penguasaan diri. Nah, dalam Kisah Rasul 11 ayat 18 ini menerangkan bahwa kalau kita mengalami pertobatan di dalam diri kita itu ada ketenangan. Ketenangan itu ada penguasaan diri, ada damai sejahtera, saudara. Maksudnya ketenangan itu kita dapat. Nah, orang-orang yang nyaman, orang-orang yang tenang itu bila hidupnya berjalan di dalam kebenaran, saudara. Wisto, kalau kita nggak berbuat salah, mau naik kendaraan keluar ya, pakai helm komplit, sekarang tambah masker ya, pakai masker, terus ada SIM komplit, surat-surat komplit, pajak komplit, semuanya benar. Kita jalan kemana aja tenang, karena kita nggak punya kesalahan, saudara. Dimanapun kita rasanya tenang dan nyaman. Nah, itulah ketenangan yang dari Allah kalau kita. Lah, jadi cirinya orang yang sudah bertobat sungguh-sungguh di dalam Tuhan itu memiliki ketenangan. Lah, ketenangan itu didapat dari apa? Dari berjalan di dalam kebenaran. Nah, kalau di dalam Tuhan seperti kita, di dalam Tuhan Yesus Kristus kita berjalan dalam firman. Makanya Tuhan katakan jadilah pelaku firman. Ya, seperti channel ini, saudara, One Way Ministry itu menekankan pada kita menjadi pelaku firman. Kenapa menjadi pelaku firman? Di dalam melakukan firman ada hati yang gembira, obat yang manjur. Di dalam melakukan firman Tuhan di channel ini mengajarkan bahwa bersama Tuhan Yesus kita bisa. Tanpa Yesus kita nggak bisa apa-apa. Karena kalau tanpa Yesus berarti kita tanpa Roh Kudus. Padahal orang menghujat Roh Kudus tidak diampuni oleh Tuhan. Kenapa menghujat Roh Kudus tidak diampuni oleh Tuhan? Karena menghujat Roh Kudus itu tidak bisa mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan. Jadi keselamatan itu nggak bisa, karena Yesus itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, Dia merupakan jalan. Sudah ada ini. Jalan itu merupakan jalan itu adalah menuju dari titik A ke titik B, saudara. Itu sudah jalan. Nah, Tuhan katakan, Yesus berkata bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Berarti aku adalah, sudah ada tujuannya yang pasti, saudara. Sudah ada jalannya. Bukan seperti di gunung yang napak tilas yang belum ada jalannya, kita pakai kompas mau kemana masih bingung gitu loh. Tapi kalau di dalam Yesus sudah ada jalannya. Dan Dia katakan jalanku ini menuju kebenaran dan kehidupan yang kekal. Nah, itu saudara. Makanya kita nggak bisa nggak bisa lari dari kebenaran ini. Kalau kita kepingin hidupnya tenang, nyaman, ya harus berjalan dalam kebenaran, saudara. Kalau hidupmu benar, mesti nyaman, mesti tenang, hatinya ayem, tentram gitu. Tetapi kalau kita masih di dalam dosa hidupnya, masih keterikatan dalam kedagingan kita mesti bingung, saudara. Orang-orang yang melakukan kesalahan mesti bingung. Anak-anak itu kalau ulangannya jelek itu kan melakukan kesalahan, nilainya berapa gitu, umpamanya di bawah 5 gitu kan, mesti sama gurunya yang ndak enak, sama orang tua yang ndak enak karena melakukan kesalahan. Aduh, nilaiku kok jelek ya. Tapi kalau mengharap soalnya benar, nilainya 100, tenang ndak anaknya? Tenang, tinggal pulang sama nanti minta hadiah gitu ke orang tuanya ya.
Nah itu demikian juga kalau kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Sederhana sekali saudara, firman Tuhan itu nggak ada yang susah, nggak ada yang bulat-bulat, nggak ada yang angel-angel saudara. Semuanya itu loh, aduh pokoknya gampang. Kamu tinggal menjadi pelaku firman, maka Tuhan akan berikan yang terbaik bagi kita. Inti sederhana begini aja, kalau orang tua punya anak, anaknya nurut, tidak usah disuruh, sudah melakukan apa yang ia lakukan, bahkan membantu apa yang harus dilakukan orang tuanya. Nah, orang tuanya itu nanti mesti mikir, iki arek kok apik banget ya nurut ya. Tapi coba punya anak sih nggak nurut, nuwakal, suka menyusahkan orang tua, ya kita sedih gitu ya. Sebetulnya kalau Tuhan nggak seperti orang tua itu kadang masih belum bisa menahan emosi, kadang ya. Tapi kalau sekarang sebenarnya sejujurnya kalau sudah dipenuhi Roh Kudus kan sudah memiliki 9 karakter ilahi itu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahan, serta penguasaan diri. Nah, selama kita jadi orang tua, sebetulnya kita kan nuruti apa yang Allah mau. Seperti Tuhan Yesus adalah teladan. Pada saat kita dalam ujian dalam hidup itu, itulah memikul kuk namanya ya. Itu sudah ada di season berapa, lupa juga saya. Itu sudah saya bahas bahwa ikut Tuhan itu memikul beban, yaitu beban orang-orang lain yang belum mengenal kasih Tuhan, orang-orang yang terhilang, orang-orang yang masih berbuat dosa. Itulah beban kita untuk kita doa syafaat, untuk kita mengasihi dia, untuk kita sharing kepada dia supaya dia balik kepada Allah gitu loh. Makanya Tuhan ajarkan apa sih? Matius 22 ayat 37-39, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, supaya itu menjadi bukti kepada Allah bahwa aku mengasihi Allah yang tidak kelihatan dengan mengasihi sesama manusia yang kelihatan. Kan kita sesama manusia kan ciptaan Allah. Nah, Allah berkata bahwa kalau kamu mengasihi aku, ya buktikan dengan yang kelihatan dulu. Nah, itu bukti bahwa kamu mengasihi aku. Nah, di dalam pertobatan itu ada ketenangan, ya. Dan dalam ketenangan itu terus akhirnya apa? Setelah kita mengalami ketenangan, kita bisa memuliakan Allah. Dalam hidup ini benar ndak kehidupan kita? Apa disorot oleh tetangga kita bahwa wong Kristen kok kaya ngono? Jarine percaya Tuhan Yesus, tapi kelakuannya kok seperti itu. Masih berbuat dosa, masih bercurang, masih suka marah-marah, masih sombong, masih iri hati, ya seperti Galatia 5 ayat 19 itu, ya saya nggak mau sebutkan, itulah pokoknya kedagingan yang perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nanti dibaca sendiri ya, Galatia 5 ayat 19. Lah nanti lawannya itu ya di Galatia 5 ayat 22 itu, ya saudara. Makanya ayo kita ini orang-orang yang merupakan kebenaran Tuhan. Ya, kita ini firman yang hidup, yaitu diri kita ini adalah firman yang hidup kata Tuhan. Makanya kalau kita itu nggak bisa berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, saya sanksikan pertobatan kita itu sebenarnya pertobatan yang dari Tuhan apa karena daging kita, karena usaha kita. Karena manusia itu ada karakter kesombongan, bahwa itu kalau gini, kadang kan kita merasa begini, yo berdoa tok, ora et labora no harusnya. Kalau tidak bekerja gimana? Betul, memang manusia itu harus bekerja. Kalau tidak bekerja tidak makan kata firman Tuhan. Tetapi kan porsinya bukan seperti itu. Kita berdoa dulu di hadapan Tuhan, minta tuntunan Tuhan apa yang harus kita kerjakan setiap hari. Bukan berdasarkan akal pikir kita. Makanya kita itu seringnya kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Wis pokoknya rekoso hidupnya, kerjanya itu nggak ada berkat Tuhan. Gitu loh. Susah, kadang mengeluh tok, hidupnya itu nggak mencerminkan firman Tuhan. Kalau anak-anak Tuhan itu ya diberkati sedikit bersyukur, diberkati banyak bersyukur. Kalau diberkati banyak berarti bisa menjadi berkat. Bahkan kalau firman Tuhan ajarkan, ada ibu-ibu janda itu, dia memberikan persembahan dari apa yang dia miliki, saudara. Punyai apa loh, dikasihkan semua ke Tuhan. Nah ini pada saat kita praktek kepada sesama, sebetulnya itu kita melakukan terhadap Tuhan. Pada saat kapan kita melayani Tuhan? Tuhan katakan pada saat kamu melayani saudaraku yang paling hina.
Orang yang tidak punya pakaian kamu kasih pakaian, orang yang tidak bisa makan kamu kasih makan, orang yang tidak bisa minum kasih minum, orang yang tidak punya tumpangan kamu kasih tumpangan. Nah, itulah pada saat kita praktek kepada sesama, itu Tuhan katakan kamu melakukan terhadap aku. Nah, itu loh saudara. Makanya ayo ikut Tuhan itu porsinya harus mengalami pertobatan. Kalau kita nggak mengalami pertobatan yang sejati yang dari Tuhan, ya itu nggak awet saudara, karena kita masih kedagingan. Saya sudah katakan di seri khotbah yang agak lama-lama, hidup di dalam daging itu tidak akan tahan lama saudara, dan tidak kekal. Nah, kalau kamu hidup di dalam roh, dalam tuntunan Roh Kudus, itu akan kekal. Ajek gitu loh saudara, konsisten istilahnya, fokus terus untuk Tuhan. Jadi konsisten, nggak setia saudara, konsisten, iso setia terus begitu. Ya, banyak orang-orang yang tidak berjalan di dalam tuntunan Roh Kudus itu nggak awet, karena daging itu ya gitu, bosenan itu saudara. Daging itu lemah, bosenan, gampang bosen. Jadi begitu melakukan apa gitu, makan bosen gitu ya. Kalau saya ini nggak pernah bosen saudara. Setelah mengenal kasih Allah itu tiap hari makan wedangan lah. Tiap hari kita makan nasi putih sama kecap lah umpamanya begitu. Itu nggak pernah bosen, tetap aja sukacita itu ada. Gitu loh. Ayo, berapa banyak kita manusia yang sering masih merasa kurang. Padahal orang-orang yang di bawah kita masih banyak saudara. Ya, inilah kelemahan-kelemahan kita. Tetapi saya yakin, saya cerita kelemahan ini bukan beriman kepada yang lemah saudara. Kita harus ngerti bahwa itu cermin kita gitu loh. Orang bercermin itu kan memperbaiki kesalahan atau kekurangan kita ya di cermin toh. Oh, mungkin kumisnya ki elek dikerok, jadi bercermin ya toh. Oh, rambutnya kurang rapi, dirapikno ya toh. Oh, apa ya? Aduh kok ketoke koyo tangi turu. Yo wis lah, ayo kasih air gitu ya. Makanya bercermin itu mengoreksi kesalahan kita untuk kita menjadi lebih baik dan kita menjadi lebih benar gitu loh. Maksud enggak saudara? Ya maksud lah ya pasti ya. Ya itu makanya maksud Tuhan begitu. Ayo kamu itu teladannya Tuhan Yesus. Standarnya itu Tuhan Yesus loh. Ya, kalau kemarin itu yang dibahas tentang teladan, kita jadi teladan, itu teladan bagi orang-orang percaya loh. Orang percaya Tuhan Yesus itu kan hidupnya sudah rohani. Kita harus di atasnya saudara. Gitu loh. Kita harus selalu berlomba-lomba untuk menjadi orang-orang rohani yang dipimpin oleh Tuhan. Nah, ayat di Kisah Rasul 11 ayat 18 ini akhirnya mengatakan bahwa untuk menuju kehidupan kata Tuhan. Ya, nanti dibaca sendiri ya ayat ini. Jadi intinya setelah kita mendapatkan ketenangan dari Tuhan, itu bukti bahwa kita bertobat. Ketenangan kita dapat dari mana? Pada saat kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, setelah kita tenang ada penguasaan diri, yaitu berjalan dalam firman Tuhan, kemudian kita akan memuliakan Tuhan. Hidupmu sudah memuliakan Tuhan belum? Sudah banyak muji nyembah Tuhan terus? Sudah sering baca suratnya Tuhan belum? Melalui firman-firman Tuhan, melalui Alkitab. Sudah sering sharing enggak firman Tuhan kepada saudara seiman atau orang yang belum percaya Tuhan Yesus, memberitakan Injil. Itu orang-orang yang tanda dipenuhi Roh Kudus, itu orangnya dengan sukacita memberitakan firman Tuhan. Itu ada ayatnya saudara, dibaca aja. Berarti kalau kita belum pernah memberitakan Injil firman Tuhan, belum pernah bersaksi kepada orang lain untuk memberitakan firman ini menjadi saksi Kristus, itu berarti kita belum penuh Roh Kudus saudara. Tanda-tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah sukacita memberitakan firman Tuhan, dan Efesus 6 itu sudah ada di dalam dirinya. Ya, berikat pinggang kebenaran, berbaju sirah keadilan, berketopong keselamatan, rela berkasut, rela memberitakan Injil kerajaan dengan sukacita, kemudian menggunakan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Loh, kita itu uter-uter ya, bahas firman Tuhan segitu banyaknya dari saya awal, dari bulan apa itu ya. Ini sekarang apa? September ya. Mungkin 4 bulan yang lalu ya, Mei atau
April ya, mungkin membahas firman Tuhan. Intinya semua balik ke firman Tuhan. Karena hanya Roh Kudus itu hanya bisa menuntun kita dalam keseluruh kebenaran Allah. Begitu saudara ya. Jadi tanda pertobatan ini yang seri kedua, bukti bahwa kita sudah bertobat itu kita memiliki ketenangan, berjalan dalam kebenaran firman Tuhan dan memuliakan Allah, tidak memalukan nama Allah dalam perbuatan hidup kita. Ya intinya menjadi pelaku firman, saudara, gampangnya gitu. Kalau kita sudah menjadi pelaku firman, maka kita memuliakan Tuhan dan kerajaan Allah itu sudah pasti ada bersama kita dan kita memerintah 1000 tahun damai bersama Tuhan nanti pada setelah Tuhan Yesus datang menghakimi dunia. Oke, Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Seri kedua tentang pertobatan ini, tanda-tanda orang yang sudah mengalami pertobatan dalam hidupnya, mengalami tenangan karena dia berjalan dalam kebenaran firman-Mu, dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, dan dia akan memuliakan Allah dalam hidupnya. Kalau di Muslim mungkin ya sholat itu ya saudara, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jadi hanya membesarkan nama Allah. Jadi kita pun orang-orang yang di dalam percaya Tuhan Yesus adalah tidak mempermalukan nama Tuhan Yesus Kristus atas perbuatan-perbuatan kita. Makanya kalau kita itu sebagai tubuh-tubuh anggota tubuh Kristus haruslah terikat dengan tubuh Kristus yang lain karena memiliki talenta yang berbeda, saling berdoa, saling memaafkan untuk memuliakan kepala. Setelah kita memuliakan kepala, jadi pikiran kita itu pikiran Kristus, pandangan Kristus, pendengaran Kristus, perkataan Kristus. Jadi dalam hidup kita kalau kita belum memuliakan Tuhan ya sebagai kepala, berarti pikiran kita masih menggunakan pikiran kita, pandangan kita, pendengaran kita, perkataan kita. Itu enggak boleh saudara, karena perkataan Kristus, pendengaran Kristus, penglihatan Kristus, dan perkataan Kristus itu yang harus tinggal di dalam kita sebagai anggota tubuh Kristus untuk memuliakan kepala. Ya, jadi untuk kemuliaan Allah itu jangan memalukan nama Tuhan sebagai orang-orang percaya Tuhan Yesus. Jadilah pelaku-pelaku firman yang memiliki karakter kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, serta penguasaan sendiri. Inilah 9 karakter Allah yang sudah ada di dalam diri kita. Lakukan dan itu akan menjadi impact bagi sesama kita, menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, makasih Roh Kudus. Bapa kami yang ada di kerajaan surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Cukupkanlah makanan kami sepanjang hari ini, dan kami yakin Tuhan Kau ampuni kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Shalom saudara, sampai ketemu pada season-season berikutnya One Way Ministry tentang firman Tuhan yang membuat kita bersama Tuhan Yesus kita bisa. Haleluya, haleluya. One Way Ministry, amin.